Pantas saja Indonesia ngebet banget mau nambah Rafale buat TNI AU. Ternyata ada drama besar di baliknya. Dassault Aviation, perusahaan pembuat jet tempur Rafale asal Prancis, ternyata nggak mau kehilangan pasar di Timur Tengah. Waduh, persaingan dagang senjata ternyata bukan cuma soal jual beli besi terbang, tapi juga soal gengsi internasional. Selama ini, Timur Tengah dikenal sebagai ladang emas buat produsen senjata. Negara-negara kaya minyak, kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, berlomba-lomba belanja jet tempur, rudal, dan drone. Tapi tunggu dulu, belakangan ini, produsen senjata dari Amerika Serikat mulai agresif banget masuk ke pasar itu. Mereka ngedorong F-35 Lightning II, F-16 EX Eagle II, bahkan F-18 Super Hornet ke klien-klien di kawasan itu. Wah, Dassault Aviation jelas nggak mau kalah dong. Disinilah Indonesia masuk sebagai pemain kunci. Dengan beli Rafale sebanyak 42 unit, ya 42, bukan sekadar belasan. Indonesia nggak cuma dapat jet tempur keren buat memperkuat TNI AU. Dassault Aviation juga bisa pamer ke Timur Tengah. Bilang, lihat nih, negara sebesar Indonesia aja percaya sama produk kami. Lucunya, ini bikin kayak rebutan gebetan antar produsen senjata global. Dassault Aviation pasang senyum manis ke Indonesia, kasih paket lengkap, transfer teknologi, pelatihan pilot, plus janji kerjasama jangka panjang. Sementara Amerika Serikat, yang biasanya dominan di kawasan Asia Pasifik, kelihatan agak sewot. Mereka nggak mau kehilangan pengaruh, apalagi kalau nanti Indonesia makin dekat sama Prancis. Oh ya, jangan lupa juga Rafale itu bukan jet tempur ecek-ecek. Pesawat ini bisa bawa rudal Meteor, Mika, Exocet, sampai Scalp AG. Dan jangan salah, kode-kode senjatanya yang keren itu semuanya penuh makna. Meteor bukan berarti bintang jatuh, tapi rudal udara ke udara beyond visual range. Exocet bukan nama ikan, tapi rudal anti kapal yang bikin kapal musuh merinding. Dengan kapasitas bawa senjata sebanyak 19 titik gantungan, iya 19, Rafale jelas jadi ancaman serius kalau sampai dikerahkan di Laut Natuna atau kawasan perbatasan lain. Sementara itu, Indonesia sendiri sepertinya lagi belajar main di liga besar industri pertahanan. Kita nggak cuma beli barang, tapi juga nego soal offset dan kerjasama produksi. Bayangin, gimana rasanya nanti kalau anak bangsa bisa ikut produksi komponen Rafale atau bahkan rakit sendiri di tanah air. Itu bakal jadi loncatan besar buat industri pertahanan nasional. Dassault Aviation juga pintar banget main strategi. Mereka tahu kalau mereka sukses di Indonesia itu bisa bikin negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara ikutan lirik Rafale. Jadi bukan cuma soal cuan dari satu kontrak, tapi soal efek domino di kawasan. Mereka bisa bilang ke Malaysia, Filipina, atau bahkan Thailand, bro, Indonesia aja beli Rafale, masa kalian nggak mau? Sementara Amerika Serikat mungkin lagi mikir keras, wah kalau kayak gini kita harus gencar promosiin F-35 atau F-16X ke negara-negara ASEAN nih. Kalau kita lihat dari sisi politik, pembelian Rafale oleh Indonesia itu bukan cuma soal jet tempur, tapi juga soal posisi strategis di kawasan. Selama ini, Indonesia sering dianggap netral, nggak terlalu condong ke blok Amerika Serikat, tapi juga nggak terlalu dekat sama Tiongkok atau Rusia. Tapi dengan masuknya Prancis lewat kontrak Rafale ini, muncul pertanyaan baru. Apakah Indonesia mulai miring ke Prancis? Jangan salah, Indonesia itu pintar main politik dua kaki alias balance of power. Jadi sambil beli Rafale dari Prancis, Indonesia juga masih aktif lirik alutsista dari Amerika Serikat, Korea Selatan, bahkan Turki. Tujuannya, supaya nggak ketergantungan sama satu pihak saja. Kalau tiba-tiba hubungan politik memanas, Indonesia nggak kelimpungan karena semua alat tempurnya cuma datang dari satu negara. Cerdik juga nih strategi pertahanan kita. Ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, mereka pasti nggak tinggal diam. Mereka bisa aja mulai gerilya, nawarin F-35 Lightning II yang bisa menghilang dari radar, atau F-16 EX Eagle II yang jadi generasi terbaru dari F-16 legendaris. Bahkan, bisa-bisa mereka goda Indonesia buat masuk ke program pesawat tempur generasi ke-6. Bayangin Indonesia ikut riset bareng Amerika Serikat, bikin pesawat masa depan yang sekarang masih rahasia. Waduh, bakal makin panas nih persaingan di belakang layar. Sementara itu Prancis nggak mau ketinggalan gebrakan. Mereka nggak cuma jual Rafale, tapi juga mulai tawarin kerjasama di bidang kapal selam, sistem radar, bahkan satelit militer. Ini bikin Indonesia makin seksi di mata para pemain industri pertahanan dunia. Semua negara rebutan mau kerjasama sama Indonesia, karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan di tengah kawasan Asia Pasifik.
Yang lucu, di dalam negeri sendiri, pembelian Rafale sempat bikin heboh. Ada yang protes, bilang, kenapa nggak beli pesawat buatan sendiri aja? Lah, gimana ya, realitanya teknologi pesawat tempur itu nggak gampang dikejar. Butuh waktu puluhan tahun, dana riset triliunan rupiah, dan sumber daya manusia kelas dunia. Jadi buat sementara, sambil nunggu industri pertahanan nasional berkembang, ya memang masih harus impor dulu. Tapi jangan salah, pemerintah juga sudah nego supaya ada transfer teknologi. Jadi nggak murni beli mentah-mentah kok. Oh ya, ngomongin Rafale itu nggak lengkap kalau nggak bahas soal performanya di medan perang. Jet ini sudah teruji tempur di Libya, Mali, Suriah, bahkan Ukraina lewat dukungan tidak langsung. Dengan mesin kembar Snecma M808 yang bertenaga gede, Rafale bisa melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 1,8 alias hampir 2 kali kecepatan suara. Gila kan? Dengan jarak tempuh ferry range lebih dari 3.800 km, Rafale bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia tanpa perlu isi bahan bakar di udara. Sementara kalau bicara soal avionik, Rafale punya radar AESA RBA-2 yang canggih, sistem peperangan elektronik Spectra, dan kemampuan multi-role alias bisa tempur udara, serang darat, dan serang laut sekaligus. Intinya, satu pesawat ini bisa ngurus banyak tugas, jadi nggak heran kalau TNI AU kepincut. Dari perspektif kawasan, tetangga-tetangga kita pasti mulai melirik juga. Malaysia yang dulu pernah pakai MiG-29 dan Sukhoi Su-30 sekarang lagi cari opsi baru. Filipina juga makin gencar modernisasi terutama karena ketegangan di Laut Cina Selatan. Thailand, Vietnam, bahkan Singapura pasti ikut mengamati langkah Indonesia. Karena di Asia Tenggara ini, siapa yang kuat di udara, dia yang bisa ngatur permainan. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Dunia alutsista ini mirip banget sama dunia percintaan. Ada rayuan, ada rebutan, ada kode-kode, bahkan ada janji-janji manis soal kerjasama masa depan. Tapi di balik semua itu yang paling penting adalah siapa yang bisa kasih manfaat paling besar buat kepentingan nasional. Jadi sekarang pertanyaannya bukan cuma Indonesia bakal beli berapa unit Rafale lagi, tapi juga langkah besar apa lagi yang bakal diambil Indonesia buat memperkuat posisinya di panggung dunia. Dengan semua dinamika ini, satu hal jadi makin jelas. Indonesia nggak lagi main-main dalam membangun kekuatan militernya. Keputusan menambah armada Rafale untuk TNI AU bukan cuma soal pamer kekuatan, tapi bagian dari strategi besar untuk menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan udara, dan memastikan bahwa di tengah ketegangan geopolitik dunia, Indonesia bisa berdiri tegak sebagai kekuatan regional yang diperhitungkan. Namun, di balik kontrak bernilai miliaran euro, Indonesia juga harus pandai menjaga keseimbangan. Jangan sampai terlalu condong ke satu blok dan malah kehilangan kebebasan untuk menentukan arah politik luar negeri. Seperti pepatah lama, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Dalam dunia alutsista, itu berarti jangan cuma tergantung ke satu negara pemasok. Indonesia harus tetap luwes, pandai bernego, dan terus belajar dari setiap kerjasama yang ada. Di sisi lain, Dassault Aviation jelas bakal terus menjaga hubungan manis ini. Mereka tahu kalau Indonesia puas, pintu-pintu di Asia Tenggara bakal terbuka lebar. Tapi jangan salah, produsen dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Turki, bahkan Tiongkok pasti juga akan berusaha keras merayu Indonesia dengan berbagai tawaran menarik. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal gengsi, pengaruh, dan geopolitik kelas dunia. Buat rakyat Indonesia sendiri, mungkin mereka langsung merasakan efeknya sehari-hari. Tapi percayalah, punya angkatan udara yang kuat itu penting. Apalagi di zaman sekarang, ketika ancaman bisa datang dari mana saja. Konflik batas laut, pelanggaran udara, hingga serangan siber yang bisa melumpuhkan infrastruktur vital. Jet tempur seperti Rafale bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga jaminan keamanan, supaya rakyat bisa hidup tenang di bawah langit merah putih. Akhirnya, perjalanan Indonesia membangun kekuatan pertahanan ini seperti maraton, bukan sprint. Masih panjang, masih banyak tantangan, tapi langkah-langkah besar seperti akuisisi Rafale ini menunjukkan bahwa Indonesia serius mau jadi pemain utama, bukan cuma penonton di panggung global. Dan di tengah persaingan sengit antar negara produsen senjata, semoga Indonesia selalu bisa menjaga kepentingan nasional, memilih mitra yang tepat, dan tentu saja tetap waras di tengah godaan janji-janji manis industri pertahanan dunia.